Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Yang akan kita pelajari dalam listrik statis itu ada muatan listrik. Jadi, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Apabila dua buah muatan listrik sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Tetapi apabila dua muatan tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Gaya tolak atau gaya tarik antar dua muatan listrik itu disebut sebagai gaya elektrostatika. Yang akan kita pelajari selanjutnya dalam listrik statis adalah gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb disebut juga sebagai gaya listrik atau gaya elektrostatika. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi persamaan dari gaya Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, K adalah tetapan dielektrik dalam ruang hampa yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q adalah muatan dalam satuan Coulomb dan R adalah jarak dalam satuan meter. Berikutnya, bagaimana cara menentukan gaya Coulomb terhadap tiga muatan listrik yang tidak sejenis terletak segaris. Jadi terdapat tiga muatan, yaitu titik A bermuatan Q1, titik C bermuatan Q3, dan titik B bermuatan Q2. Jadi Q1 dan Q3 itu berjarak R1, Q3 dan Q2 berjarak R2. Saya ingin menemukan berapa besar gaya Coulomb pada titik C atau oleh muatan ketiga. Jadi kita lihat pada muatan ketiga dipengaruhi oleh muatan 1 dan 2. Di mana muatan 3 terhadap muatan 1 itu muatannya sejenis, positif-positif, sehingga muatan ketiga itu akan ditolak oleh muatan 1, sehingga arah untuk gaya Coulomb muatan ketiga yang diakibatkan oleh muatan 1 itu ke arah kanan. Kemudian untuk muatan ketiga yang diakibatkan oleh muatan kedua itu berbeda. Jadi ada satu positif, ada satu negatif. Muatan ketiga akan ditarik oleh muatan kedua, sehingga untuk arah gaya Coulombnya itu juga ke arah kanan. Jadi F32, jadi gaya Coulomb ketiga yang diakibatkan oleh muatan kedua. Jadi untuk persamaan gaya Coulomb di titik C-nya itu persamaannya adalah F31 ditambah F32. Ini positif karena kalau dilihat arahnya ini semua ke kanan, jadi dipositifkan. Jadi untuk rumus dari gaya Coulomb muatan ketiga yang diakibatkan oleh muatan 1, kita tuliskan persamaannya K Q3 Q1 per R1 pangkat 2. Kenapa R1? Karena ini merupakan jarak dari Q3 menuju Q1. Jadi kita tulis R1, kemudian kita tambahkan F32. F32 adalah gaya Coulomb oleh muatan ketiga yang diakibatkan oleh muatan kedua. Di mana untuk persamaannya adalah K3 dikali Q2 per R2 kuadrat. R2 karena ini adalah jarak dari Q3 ke Q2. Berikutnya kita akan menentukan gaya Coulomb pada titik C dari muatan berikut. Jadi Q1 bernilai positif, Q3 bernilai positif, dan Q2 bernilai positif. Jadi interaksi muatan antara titik C, A, dan B ini akan saling tolak-menolak karena semua muatan itu sejenis. Jadi untuk interaksi muatan ketiga terhadap Q1 itu akan tertolak, dan interaksi muatan Q3 terhadap Q2 juga akan tertolak. Jadi untuk arahnya gaya Coulomb ketiga terhadap muatan 1 itu akan ke arah kanan, dan gaya Coulomb oleh muatan ketiga terhadap muatan kedua itu akan ke kiri. Jadi untuk persamaannya FC sama dengan F31 dikurang F32 minus karena F32 ke arah kiri dan F31 ke arah kanan, berarti kita positifkan. Jadi untuk rumusnya gaya Coulomb ketiga yang diakibatkan oleh muatan pertama itu adalah K Q3 dikali Q1 per R1 kuadrat. R1 karena jarak A dan C itu sebesar R1, kemudian dikurang dengan
gaya kolom muatan ketiga yang diakibatkan oleh muatan kedua, jadi K dikali Q3 dikali Q2 per R2 kuadrat R2 karena jarak dari Q3 ke Q2 itu sebesar R2. Bagaimana menentukan muatan listrik tidak sejenis yang terletak pada titik-titik sudut segitiga? Jadi ini terdapat segitiga sama sisi di mana memiliki muatan Q1 positif, Q2 positif, dan Q3 positif. Jarak dari Q1 ke Q3 namanya R13, jarak dari Q3 ke Q2 namanya R23, dan Q1 terhadap Q2 namanya R12. Kita akan menentukan besar gaya kolom pada muatan pertama. Jadi kita perhatikan muatan pertama itu dipengaruhi oleh muatan ketiga dan Q2. Jadi untuk muatan pertama terhadap muatan Q3 itu positif, jadi akan tertolak. Jadi arahnya ke atas membentuk F13 atau gaya kolom muatan pertama yang diakibatkan oleh muatan ketiga. Dan untuk Q1 dan Q2 juga ini saling sejenis, berarti positif-positif, maka akan tertolak, jadi panahnya akan ke arah atas. Ini namanya F12, gaya kolom pertama yang diakibatkan oleh muatan kedua. Jadi untuk rumus dari gaya kolom di titik A atau oleh muatan pertama adalah F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2F12 dikali F13 cos alfa. Jadi cos alfanya di sini nanti kita gunakan 60 derajat karena ini merupakan segitiga sama sisi. Untuk latihan soal, perhatikan gambar berikut. Jadi terdapat muatan pertama yang bernilai 20 mikrokolom, muatan kedua yang bernilai minus 10 mikrokolom, dan muatan ketiga yang bernilai 40 mikrokolom. Jarak antara muatan 1 ke 2 itu sebesar 3D dan Q2 ke Q3 sebesar 2D. Jika D-nya berjarak 20 cm, maka besar dan arah gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 adalah. Jadi diketahui Q1 sebesar 20 mikrokolom, kita ubah ke dalam kolom. Jadi ingat 1 mikrokolom itu nilainya 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi kalau 20 mikrokolom berarti nilainya 20 kali 10 pangkat minus 6 atau 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Q2 sebesar min 10 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kemudian Q3 itu ada 40 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. Dan jarak R21 sebesar 3 kali D atau 3 kali 20 cm karena D-nya berjarak 20 cm jadi 60 cm. Jangan lupa ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian untuk jarak R23 sebesar 2 kali D atau 2 kali 20 cm sebesar 40 cm atau diubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kita lihat interaksi muatan antara Q2 terhadap Q1 dan Q2 yang diakibatkan oleh Q3. Jadi, kita ingin mencari berapa besar gaya kolom terhadap muatan kedua. Jadi, untuk muatan kedua yang diakibatkan oleh muatan 1 itu akan ditarik oleh muatan ke-1 karena muatannya berbeda. Jadi, F21-nya akan ke arah kiri dan Q2 terhadap Q3 juga akan tertarik. Jadi muatan Q2 akan tertarik oleh muatan ketiga karena berbeda. Jadi F23-nya ke arah kanan. Jadi untuk penyelesaiannya F2 sama dengan F23 dikurang F21 atau gaya kolom kedua yang diakibatkan oleh muatan ketiga dikurang dengan gaya kolom kedua yang diakibatkan oleh muatan pertama. Jadi besar gaya kolom kedua adalah K dikali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat dikurang K dikali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Jadi kita temukan hasil dari gaya kolom keduanya adalah 1,75 kali 10 pangkat 1 atau 17,5 Newton. Jadi soal berikutnya terdapat 3 muatan yang berbeda terletak segaris dengan jarak sebesar 18 cm. Agar gaya kolom pada muatan min 2 kolom bernilai 0, maka nilai X adalah. Jadi jika jarak dari Q1 ke Q3 adalah 18 cm, berarti jarak Q1 ke Q2 adalah sebesar X dan Q2 ke Q3 adalah 18 kurang X. Jadi jika kita tinjau gaya kolom kedua yang bernilai 0, berarti untuk arah gaya kolom kedua terhadap muatan ketiga itu ke arah kanan karena
Ini negatif dan positif. Jadi muatan Q2 akan diterima oleh muatan ketiga. Kemudian untuk F21-nya akan ke arah kiri. Jadi untuk persamaannya, gaya kolom kedua sama dengan 0. Persamaannya adalah F21 dikurang F23 sama dengan 0. Jadi F21 sama dengan F23. Kita masukkan persamaan gaya kolom muatan kedua yang diakibatkan oleh muatan pertama dan gaya kolom muatan kedua yang diakibatkan oleh muatan ketiga. Kemudian kita tuliskan angkanya. Nah, untuk muatan keduanya akan saling meniadakan karena sama nilainya, dan untuk konstanta juga saling meniadakan karena sama nilainya. Jadi persamaannya adalah Q3 per R23 pangkat 2 sama dengan Q1 per R23 pangkat 2. Jadi kita tuliskan nilainya 8 per 18 dikurang X pangkat 2. Jadi ini adalah jarak R2 ke 3. Jadi sebesar 18 kurang X. Dan untuk Q1 bernilai 2 per jarak dari Q1 ke Q2 adalah sebesar X. Jadi kita tuliskan X kuadrat. Jadi untuk menghilangkan pangkat 2-nya, ruas kiri dan kanan kita akarkan, sehingga memperoleh hasil 2 akar 2 per 18 kurang X sama dengan akar 2 per X. Jadi akar 2-nya juga akan saling meniadakan. Jadi hasilnya adalah 2 per 18 kurang X sama dengan 1 per X. Jadi untuk nilai X-nya adalah sebesar 6 cm. Untuk soal berikutnya itu terdapat 3 muatan yang terletak pada ujung segitiga siku-siku ABC. Yang ingin diketahui adalah besar gaya kolom pada muatan Q1 atau pada titik B-nya. Jadi kita lihat untuk muatan A ini bernilai positif atau Q2-nya positif, Q1 negatif. Jadi muatan 1 yang diakibatkan oleh muatan kedua ini akan tertarik ke atas, atau gaya kolom muatan pertama yang diakibatkan oleh muatan kedua akan diterima oleh muatan kedua. Dan begitupun terhadap muatan pertama yang diakibatkan oleh muatan ketiga juga akan tertarik oleh Q3. Jadi akan menuju Q3 karena muatannya berbeda. Jadi untuk persamaannya itu untuk menemukan besar resultan gaya dari muatan pertama adalah kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu F1 kuadrat tambah F13 kuadrat. Jadi diketahui Q1 bernilai 1 kali 10 pangkat min 5 kolom, Q2 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q3 8 kali 10 pangkat min 6 kolom, R12 bernilai 3 kali 10 pangkat min 1 meter, dan R13 bernilai 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Terlebih dahulu kita harus menemukan besar F12 dan F13-nya. Jadi persamaan untuk gaya kolom pertama yang diakibatkan oleh muatan kedua itu adalah K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Jadi kita tuliskan angkanya, kemudian akan menghasilkan gaya kolom pertama yang diakibatkan oleh muatan kedua sebesar 6 Newton. Jadi dalam perhitungan untuk minusnya tidak usah dituliskan karena jika sudah masuk dalam perhitungan, kita tuliskan semua nilainya dalam positif untuk angkanya. Jadi untuk F13 itu K dikali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Jadi untuk hasil F13-nya itu diperoleh 8 Newton. Jika sudah diperoleh nilai F12 dan F13-nya, maka kita gunakan persamaan untuk menentukan resultan dari gaya kolom pada muatan pertama. Itu F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Jadi kita tuliskan hasilnya, F12 nilainya 6 tambah F13 nilainya 8. Jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 tambah 64 sama dengan akar 100. Jadi F1 nilainya 10 Newton. Untuk soal berikutnya terdapat 3 muatan listrik Q1, Q2 dan Q3 masing-masing bermuatan 100 mikrokolom. Jadi menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm seperti pada gambar. Jadi Q1 nilainya positif, Q2 nilainya positif, dan Q3 nilainya positif. Sehingga kita akan menentukan berapa besar gaya kolom yang dialami oleh muatan Q1. Jadi kita bisa perhatikan untuk muatan Q1 ini diakibatkan oleh muatan kedua dan muatan ketiga. Q1 yang diakibatkan oleh muatan Q2 ini sejenis sehingga akan tertolak, dan Q1 dan
Dan muatan pertama yang diakibatkan oleh muatan Q3 juga ini sejenis, jadi akan tertolak. Jadi arahnya akan ke atas untuk F12 dan F13. Ini akan membentuk sudut 60 derajat. Jadi kita harus menentukan pertama-tama gaya kolom pertama yang diakibatkan oleh muatan kedua, yaitu K dikali Q1 kali Q2 per F12 kuadrat, sehingga mendapatkan hasil F12 sebesar 1 kali 10 pangkat 3 Newton. Karena muatan 1, 2, dan 3 ini nilainya sama, yaitu 100 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat minus 4 kolom, sehingga untuk nilai F13-nya juga akan sama, karena memiliki panjang sisi juga sama. Jadi F12 sama dengan F13 karena muatan Q1, Q2, dan Q3 itu sama, dan R12 dan R13 juga itu sama. Jadi untuk resultan dari gaya kolom pada muatan pertama adalah akar dari F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2F12 dikali F13 cos theta. Jadi tetanya kita pakai sudut 60 derajat. Sehingga akan menghasilkan nilai dari F1 adalah akar 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi untuk latihan soal, jadi adik-adik bisa kerjakan di rumah. Sebuah titik A bermuatan plus 135 mikrokolom dan titik B bermuatan plus 60 mikrokolom berada segaris dan berada pada jarak 20 cm satu sama lainnya. Jika titik C yang bermuatan min 20 mikrokolom yang berada di tengah-tengah muatan A dan B bernilai 0, maka muatan di titik C harus diletakkan pada jarak. Jadi adik-adik boleh kerjakan di rumah untuk latihan soal ini. Jangan lupa untuk kirimkan jawabannya pada kolom komentar. Sekian untuk materi dari listrik statis. Untuk materi berikutnya akan kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.